Terhambatnya masuk sekolah akibat pandemi membuat omset penjualan seragam turun hingga 50%. Kondisi ini membuat para pemilik toko seragam di Jember banyak yang mengeluh. Sementara itu, jelang Hari Raya Idul Adha, peternak kambing Etawa di Jember justru mendapat berkah karena kambing jenis ini selalu jadi primadona dan diburu para pembeli hewan kurban. Itulah sekilas berita dan cerita yang berhasil kami rangkum untuk Anda. Bersama saya Silvina Febrianti, inilah Lintas 7, program news yang tak hanya sekedar menampilkan berita. Puluhan tukang becak di Jember kecewa usai difasilitasi rapid test oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Hal ini karena adanya kesalahan informasi, di mana para tukang becak mengira akan mendapatkan bantuan sembako. Mau tidak mau, akhirnya kesempatan mendapat penghasilan dalam sehari harus hilang begitu saja. Raut wajah sedih terpancar dari puluhan tukang becak yang baru saja menjalani rapid test massal di pendopo Kecamatan Kaliwates, Jember. Meski rapid test diberikan secara cuma-cuma dan sebagian besar dinyatakan non-reaktif, namun mereka tetap tak mampu menyembunyikan kekecewaannya karena sebelumnya berharap akan memperoleh bantuan sembako. Terlebih sebelumnya tidak ada penjelasan rinci tentang tujuan mereka diundang ke pendopo kecamatan. Mereka mengaku hanya diajak petugas saat sedang mangkal menunggu penumpang. Karena mengira akan memperoleh sembako, mereka akhirnya rela meninggalkan pekerjaannya dan berbondong-bondong ke kantor kecamatan. Alih-alih mendapat bantuan sembako, yang didapat justru kecewa karena mereka hanya pulang membawa surat bukti rapid test. Kan saya lagi kerja disuruh ke sini. Kan namanya matiin orang awam ini tidak enak kan. Disangka ada bantuan. Tidak tahunya cuma diambil darahnya. Banyak yang kecewa teman saya. Gitu. Ini nggak dapat apa-apa gitu Pak? Iya, harapan becak sini kan mau dikasih bantuan gitu justru. Kebetulan mungkin ada papakan anak sekolah kalau masuk kan, ini kan tidak jadi punya bantuan kan. Kalau tidak muat orang kan tidak cari nafkah kan, cuma ke sini tok. Tidak tahunya dapat ini. Itu apa? Surat apa itu Pak? Ini hasilnya mas, ini mas. Hasilnya aja. Iya, cuma hasilnya. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jember mengaku ada kesalahan informasi di awal, sehingga upaya memutus rantai penularan COVID-19 di kalangan tukang becak ini justru direspon kekecewaan. Lebih mengantisipasi jikalau ada dari insan transportasi ini yang nantinya dilaksanakan rapid test ada yang reaktif. Untuk miskomunikasi mungkin ada beberapa memang karena mungkin ada tukang becak yang tidak tahu informasi datang dikira mendapatkan bantuan, tetapi untuk bantuan insan transportasi sudah diberikan 2 minggu yang lalu dan pada hari ini agendanya hanya melaksanakan rapid test. Selain tukang becak, rapid test massal juga diberlakukan serentak kepada para tukang ojek, sopir angkutan kota dan desa maupun juru parkir. Tim Liputan Rin TV melaporkan. Momen menjelang Hari Raya Idul Adha membawa berkah tersendiri bagi para peternak kambing Etawa di Jember. Posturnya yang hampir 2 kali lipat dibanding kambing biasa menjadikan kambing ini seakan jadi primadona hewan kurban. Tinggi besar dan berbulu tebal, inilah sosok kambing jenis Etawa. Secara fisik, kambing ini memang cukup berbeda dengan kambing lokal karena ukurannya yang hampir setinggi manusia dewasa. Bobotnya pun hampir 2 kali lipat kambing biasa. Kambing Etawa bisa mencapai bobot maksimal 125 kg, sedangkan jenis lokal maksimal antara 50 hingga 60 kg. Maka tak heran menjelang Hari Raya Kurban, kambing jenis ini selalu diburu warga karena dapat menghasilkan daging yang lebih banyak saat disembelih. Aktivitas di peternakan kambing Etawa pun belakangan mulai bergeliat. Salah satunya peternakan milik Alwi Al-Habsi di Desa Sukorambi, Kecamatan Sukorambi, Jember.
Puluhan kambing etawa dipersiapkan di kandang ini, mulai dari kebersihan fisik maupun pakannya. Adapun jenis pakan merupakan kombinasi daun-daunan hijau, bekatul, dan kulit kedelai edamame yang memiliki kandungan protein tinggi. Dan secara bobotnya pun beda jauh. Kalau kambing biasa maksimalnya itu sekitar 50 sampai 60 kilo. Tapi kalau kambing etawa bisa sampai 100 lebih. Yang dibudidayakan di sini Pak, kontes atau sekaligus daging? Untuk kontes kita nomor 2, tapi kita fokus untuk pedaging untuk menjelang Idul Adha. Kualitas daging seperti apa dengan kambing biasa? Kalau kambing etawa jelas lebih banyak dari kambing biasa, dan peminatnya pun untuk Idul Adha lebih banyak daripada kambing lokal. Ini persiapan jelang Idul Adha bagaimana? Untuk persiapan Idul Adha kita tahun ini ya insya Allah untuk stok kita masih seperti biasa. Kalau proses pembudidayaannya bagaimana Pak? Perawatannya untuk kambing etawa lebih mudah dari kambing biasa. Kenapa demikian Pak? Karena dari segi fisiknya, dari segi postur badannya, makannya nggak rewel. Pakannya apa Pak? Apa saja pakannya? Pakannya kita pakai ampasnya tempe itu, kedelai, sentrat, ampas tahu, daun-daunan, dan limbahnya edamame. Harga kambing etawa siap kurban sendiri relatif mahal, yakni mencapai 6 juta rupiah per ekor. Kendati demikian, kambing ini selalu jadi primadona dan banyak diburu warga karena kualitas dagingnya juga lebih bagus. Selain dikembangbiakan untuk kebutuhan Hari Raya Idul Adha, sebagian kambing etawa di peternakan ini juga disiapkan untuk berbagai ajang kontes. Tim Liputan Rian TV melaporkan. Terhambatnya sistem pembelajaran tatap muka di tahun ajaran baru akibat pandemi COVID-19 menjadi pukulan tersendiri bagi para pemilik toko seragam sekolah di Jember. Berbeda di tahun sebelumnya yang selalu meraup untung, omset penjualan tahun ini anjlok hingga lebih dari 50%. Deretan toko penyedia seragam dan atribut sekolah di Pasar Tradisional Tanjung Jember kini terlihat sepi. Padahal biasanya mereka selalu meraup berkah menjelang dimulainya momen tahun ajaran baru seperti saat ini. Lesunya aktivitas perdagangan tak lain karena hingga kini masih belum jelas kapan sistem pembelajaran tatap muka dimulai, akibat masih dalam masa pandemi COVID-19. Dampaknya omset penjualan pun merosot tajam hingga 50% lebih. Sebagian pedagang bahkan mengaku merugi karena sudah terlanjur menyiapkan stok seragam dalam jumlah besar sejak awal tahun ini. Ya, berdampak sekali. Tapi untuk yayasan, alhamdulillah masih tetap mereka kan promosi atau ngasih, sekedar ngasih. Tapi kalau pribadi, kayak pribadi yang beli agak sepi masih. Apa rata-rata ya baju yang dicari apa Ibu? Yang dicari ya SMP gitu, aliyah. Kalau SD nggak begitu, soalnya kan kalau SD yang negeri kan nggak jelas masuknya kapan. Kalau yayasan pondok kan sudah pasti masuk. Pasarnya sepi sekarang, pasarnya kena corona. Kalau tahun-tahun kemarin ini sudah ramai bulan-bulan segini. Kalau tahun-tahun kemarin, kalau sekarang ini sudah ramai. Berlipat-lipat orang yang datang ke sini, yang datang ke Pasar Tanjung ini. Nggak ada corona ini. Sebenarnya karena corona. Iya, karena corona. Terus ini lagi ya, kan sekolah nggak ketemu masuknya kapan? Ya, benar tanggal 13 Juli. Tapi kan masuknya nggak ketemu. Jadi ya itu paling yang bikin orang tua ada beli seragam. Kalau dibandingkan tahun kemarin gimana Bu? Ada penurunan? Oh jauh. Ya kalau tahun kemarin itu ramai, kalau sekarang sepi. Pedagang kini hanya bisa mengandalkan pembelian dari yayasan-yayasan pondok pesantren yang sebagian sudah mulai bersiap mengawali pembelajaran model tatap muka, meski jumlah permintaannya tidak terlalu signifikan. Sekolah masih libur, kapan hari Bupati sudah memberikan himbauan, jadi nunggu instruksi dari pemerintah pusat.
Jadi belum ada kepastian untuk masuk tanggal berapa. Tapi sudah mulai persiapan ya. Sudah, jadi tiap sekolah sudah dicek sama dinas pendidikan persiapan untuk cuci tangan, hand sanitizer atau face shield dan lain-lain sudah disampaikan. Ini setiap tahun beli seragam itu bagaimana? Ya, setiap tahun memang kita selalu menyediakan program seragam gratis untuk siswa miskin atau siswa yang kurang mampu. Harga seragam sekolah sendiri tidak ada kenaikan dibanding tahun kemarin, yakni sekitar Rp85.000 per setel. Namun hal itu tidak banyak mendorong minat konsumen untuk membeli. Tim Liputan Rian TV melaporkan. Seperti kodratnya hewan bersayap, seekor burung mestinya bisa terbang sesuka hati. Inilah yang coba ditunjukkan oleh sekelompok pencinta burung di Jember, yang justru melatih burung-burung kesayangannya untuk terbang, lalu membebas lepaskannya ke angkasa. Seperti apa aksi komunitas unik ini? Berikut liputannya. Tanpa sangkar ataupun tali pengikat, burung parkir yang biasanya lincah ini sebenarnya bisa saja sewaktu-waktu terbang. Namun hewan bersayap ini tampak begitu nyaman, bertengger di telapak tangan sang pemilik yang terus menyentuhnya. Bukan parkit biasa pasti. Burung ini memang sengaja dilatih sejak kecil agar patuh kepada si pemilik. Dalam komunitas pencinta burung Free Fly Jember, ada puluhan ekor burung yang memiliki kemampuan serupa. Tak hanya bertengger bebas, burung-burung tersebut sudah biasa diterbangkan jauh ke angkasa, namun akan kembali lagi saat pemilik memanggilnya dengan suara peluit. Selain parkit, burung yang dilatih umumnya berjenis paruh bengkok seperti nuri, makau, dan lovebird, serta jenis burung layang-layang. Cara melatihnya yakni memberi pakan burung dengan disuapi menggunakan semacam suntikan sejak usia anakan. Selama disuapi, sesekali burung juga dilatih terbang. Adapun lama latihan tergantung dari posturnya. Jika kecil seperti jenis lovebird, latihan cukup butuh waktu 2 bulan. Namun untuk burung ukuran lebih besar, butuh waktu lebih lama juga untuk melatihnya. Jadi burungnya waktu masih kecil itu dilatih untuk makan di sini sambil dipanggili namanya atau pakai peluit. Nanti kalau burung udah besar, burung bakal ngejar spet ini, dan kalau sudah usia cukup buat terbang, burung akan dilatih untuk bumerang. Bumerang itu seperti kayak burung dilempar lalu dipanggil untuk kembali, Pak. Setelah itu burung itu diajarkan untuk free flight ya seperti barusan itu. Butuh berapa lama Pak? Tergantung jenis burungnya. Kalau jenis burung kecil mungkin lovebird itu 1 bulan sampai 2 bulan. Kalau jenis keke babi biasanya usia 1 bulan sudah bisa terbang, tapi baru lancar usia 3 bulan. Konur-konur semakin besar burungnya, semakin lama latihnya. Pertumbuhannya kan makin lambat burungnya. Semua jenis burung bisa dilatih seperti Bisa, semua burung bisa. Sepintas komunitas pencinta burung satu ini memang berbeda. Bukannya mengurung burung dan memaksanya berkicau, kepuasan anggota komunitas ini justru saat melihat burung kesayangannya bisa terbang bebas, sebagaimana garis hidupnya. Tim Liputan Rian TV melaporkan. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kita akan kembali dalam segmen Jurnal Harian Suara. Tetap di Lintas 7, program news yang tak hanya sekedar menampilkan berita. Saya selalu percaya langkah kaki akan meninggalkan jejak-jejak. Seberapa jauh langkah kita hari ini adalah seberapa panjang jejak-jejak itu dapat dikenang nanti. Lalu kemudian biarkan sejarah mencatatnya sebagai hadiah bagi masa depan. Dan perjalanan menuju masa depan adalah milik mereka yang sedang tersenyum kepada sebaik-baiknya harapan dan setinggi-tingginya cita-cita. Seperti pohon yang ditanam sekarang dan tumbuh menjulang di waktu mendatang,
Masa depan adalah tentang kita yang menanam harapan untuk dipetik oleh mereka kelak sebagai warisan peradaban. Jangan abai, lihat sekitar, dan mulailah sadar. Banyak yang perlu dilakukan, banyak yang harus dikerjakan. Masa depan tidak bisa ditata nanti, tapi sekarang. Jangan biarkan mereka yang tersenyum kehilangan harapan dan cita-cita karena sesuatu yang tidak disiapkan dengan baik. Kita punya tanggung jawab dan peran yang sama terhadap masa depan untuk terus membentuk senyum yang merekah dan tidak lagi bertemu susah. Tidak cukup hanya diam, lakukan sekarang, karena saya percaya berbuat untuk hari ini adalah berbuat untuk masa depan. Nama saya Hendy Siswanto, dan ini adalah kisah kita semua untuk masa depan yang cemerlang. Wis wayai benai Jember. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah produk kesehatan, di mana produk kesehatan ini berasal dari perusahaan yang namanya AFC atau EFC, bahasa Inggrisnya dibaca seperti itu. Perusahaan ini tentunya dari namanya aja berarti perusahaan ini perusahaan Jepang yang sudah berdiri sejak tahun 2009. Minum SOP ini kulit saya merasa segar, satu, dan kedua saya puasa setiap hari, kerja tidak pernah berhenti, pagi sampai mungkin mau maghrib saya baru berhenti, terus tidak tidur siang, saya merasa enak dan tidak merasa puasa. Jember belumlah selesai. Daerah ini akan terus bertumbuh, dijalankan oleh derap langkah masyarakatnya membawa Jember pada masa depan. Pertumbuhan ekonomi kita jalan di tempat. Kemiskinan terus meningkat. Pengangguran membuat daerah ini sekarat. Ada apa dengan Jember? Apa yang harus kita perbuat? Kemajuan daerah ini ditentukan oleh siapa diri kita. Ya, kita adalah petani, nelayan, pedagang, guru, murid, santri, buruh. Semua kita harus berbuat.
setiap kita menyumbangkan pertumbuhan bagi daerah ini. Wis wayahe benahi Jember. Aku, kamu, mereka, kita semua saatnya membenahi Jember dengan semangat sinergitas dan kolaborasi. Semua potensi diri dan daerah kita satukan, maka kita akan tumbuh pada sebuah kemajuan ekonomi, melaju pada kehidupan yang lebih baik. Pemerintahnya harus kondusif, semua elemen bahu-membahu, eksekutif dan legislatif berbuat untuk rakyat. Kita perlu meningkatkan investasi masa depan pada keunggulan yang kita miliki. Jember ini kaya akan sumber daya manusia, budaya dan alamnya. Daerah ini harus saling terhubung dengan infrastruktur yang mapan. Roda ekonomi akan melesat kencang. Tak boleh lagi ada yang kesulitan, tak bisa sekolah, tak bisa berobat, apalagi tak bisa makan. Tak boleh lagi ada yang menyuruh bersabar. Kita raih semua itu secepat-cepatnya. Kita mulai hari ini. Saya, Hendy Siswanto, bakal calon Bupati Jember, berdiri bersama Anda semua menuju Jember yang cemerlang. Wis wayahe benahi Jember. Terima kasih masih bersama kami dalam program Lintas 7. Pemirsa, inilah segmen Jurnal Harian Suara. Restu dan dukungan Kiai Sepuh di Jember dan Jawa Timur kepada Haji Hendy Siswanto dan Gus Firjaun jadi bekal perjuangan maju Pilkada Jember 2020 mendatang. Hal ini disampaikan oleh Gus Firjaun kepada jemaahnya di Pondok Pesantren Asidiki Putra, Talangsari, Kecamatan Kaliwates pada Sabtu malam 18 Juli 2020 kemarin. Di hadapan jamaahnya, Kiai Haji Muhammad Balya Firjaun Barlaman atau Gus Firjaun juga menceritakan bagaimana akhirnya ia menerima pinangan Haji Hendy Siswanto untuk mau berpasangan menjadi calon wakil bupati. Gus Firjaun menegaskan bahwa ia telah melakukan berbagai pertimbangan, termasuk meminta masukan dari para Kiai Sepuh NU. Oleh karena itulah, Gus Firjaun mengatakan, motivasi utama majunya ia mendampingi Haji Hendy Siswanto adalah membawa amanah dan pesan dari Masyai NU. Menurutnya, ia dan Haji Hendy Siswanto juga telah sowan ke Kiai Nawawi Sidogiri, serta ke beberapa Kiai Sepuh yang ada di Jawa Timur. Sambutan baik dan dukungan serta restu juga mereka kantongi dari para Kiai Sepuh tersebut. Alasan lain kenapa Gus Firjaun mau mendampingi Haji Hendy Siswanto adalah rekam jejak yang sudah terbukti, yakni kegiatan sosial yang kerap dilakukan oleh Haji Hendy Siswanto sejak puluhan tahun silam. Menurut Gus Firjaun, Haji Hendy Siswanto sangat konsen kepada kesejahteraan masyarakat. Komitmennya untuk mengentaskan kemiskinan adalah amanah mulia yang perlu didukung 100%. Perjuangan ini tentu tidak mudah. Panjang rintangan dan langkah berat kini menanti Haji Hendy Siswanto dan Gus Firjaun. Namun pesan perubahan dari rakyat sudah bergaung, sehingga tidak ada jawaban lain selain bergerak bersama membenahi Jember. Tim Liputan Ringan TV melaporkan. Gus Firjaun sampaikan pesan agar relawan mengedepankan akhlakul karimah saat belusukan ke masyarakat, karena hal ini merupakan bagian penting dalam gerakan Wis Wayahe Benahi Jember.
Pesan yang disampaikan Gus Firjaun ini ditujukan kepada para relawan dan tim pemenangan dalam acara koordinasi relawan pemenangan di Posko Hendy Siswanto Center pada Selasa 24 Juli 2020 kemarin. Akhlakul Karimah merupakan bagian penting dalam gerakan membenahi Jember. Hal tersebut sesuai dengan misinya, untuk mencapai tujuan kebaikan harus ditempuh dengan jalan kebaikan. Menurutnya, para relawan harus bersikap dewasa menghadapi perjuangan ke depan, dengan jalan yang baik dan tidak menyakiti hati orang, menjadi prinsip dasar perjuangan Haji Hendy Siswanto dan Gus Firjaun. Membantu sesama dalam hal kebaikan adalah bagian dari ibadah. Karena itu, bagi Gus Firjaun dibutuhkan ketulusan dan keikhlasan dari para relawan yang akan turun ke masyarakat secara langsung. Pada kesempatan ini, Haji Hendy Siswanto menyampaikan, Gus Firjaun adalah sosok yang tepat mendampinginya. Ia menyebut bahwa Gus Firjaun memiliki garis keturunan yang mulia dan sangat religius, nasionalis. Dengan tegas, Haji Hendy Siswanto menyampaikan, ia dan Gus Firjaun maju ke Pilkada Jember 2020 bukan untuk mencari pekerjaan, kekayaan, dan kekuasaan. Sebab misi utama yang paling prioritas adalah mengentaskan kemiskinan, meratakan pembangunan, dan meningkatkan perekonomian. Dengan semangat membenahi Jember, Haji Hendy Siswanto dan Gus Firjaun akan membawa Jember menjadi lebih baik, lebih maju, berakhlak, makmur, dan sejahtera. Tim Liputan Rin TV melaporkan. Serunya bersepeda tidak hanya membuat badan sehat dan bugar, sembari berkeliling melihat perkotaan. Bersepeda juga menjadi cara silaturahmi yang cukup menyenangkan. Seperti beberapa waktu lalu, saya berkesempatan bersepeda bersama Haji Hendy Siswanto dan keluarga. Seperti apa keseruannya? Berikut kami sajikan untuk Anda tayangan Lintas 7 on the Spot. Tayangan ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada episode kali ini. Saya Silvena Febrianti, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan tetap semangat. Bersepeda menjadi salah satu olahraga yang favorit belakangan ini dan kembali naik daun. Dengan upaya untuk menjaga stamina tubuh agar tetap sehat dan bugar, bersepeda juga menjadi alternatif olahraga sebagai hiburan. Pagi ini saya bersama tim Lintas 7 akan menemani Haji Hendy Siswanto dan sekeluarga untuk bersepeda mengelilingi kota Kabupaten Jember. Seperti apa jurnal kegiatannya? Pemirsa, inilah Lintas 7 on the Spot bersama saya Silvena Febrianti. Rombongan kami berangkat dari kediaman Haji Hendy Siswanto pukul 5:30 pagi. Saya yang sudah lama tidak bersepeda, agak kesulitan juga mengikuti kecepatan Haji Hendy Siswanto yang menggunakan sepeda tandem berboncengan dengan Ibu Rin. Saat melewati Pasar Tanjung, beberapa kali rombongan kami disambut teriakan antusias wes wayahe dari warga. Cukup menyenangkan melihat bagaimana cara Haji Hendy Siswanto merespon seraya melambaikan tangan kepada warga yang mengenalinya. Rute bersepeda kami melewati Talangsari sampai ke daerah Kebonsari dan berlanjut ke arah Sumbersari melewati Jalan Lejen Panjaitan. Masih sama, setiap kami melewati kerumunan warga atau menyalip para pesepeda, kami disambut oleh yel-yel wes wayahe. Kami berhenti di warung soto untuk sarapan bersama dan melepas lelah. Saya cukup kesulitan mengejar rombongan sehingga datang paling akhir. Tapi untungnya sarapan sudah disiapkan. Ternyata bersepeda juga melelahkan ya, tapi juga menyenangkan kok.
Tadi kita sudah berkeliling di Kabupaten Jember bersama Haji Endi dan sekeluarga. Saat ini kita sedang beristirahat untuk melegakan tenggorokan dulu. Yuk, kita istirahat dulu. Kita bisa, kita pasti bisa. Jember tercinta, Jember terbaik. Kita bisa, kita pasti bisa. Usai sarapan dan melepas lelah, kami melanjutkan perjalanan. Kali ini, rutenya adalah ke Jalan Trunojoyo, di mana Haji Endi Siswanto mendapat undangan untuk senam bersama warga Cantian. Karena bagian dari rute bersepeda, saya pun mengikuti rombongan. Sahabatku, muda-mudi Jember yang tercinta, sahabatku yang tidak pernah lelah membangun negeri kita. Pemirsa, pagi ini Silvi sudah mengikuti kegiatan Pak Hendi dan keluarga, mulai dari bersepeda, makan soto, dan menemui warga di Kelurahan Kepatihan. Dan ternyata di kampung ini setiap minggunya melaksanakan senam bersama. Wah, keren sekali ya, ternyata warga Jember sekarang mulai berusaha belajar hidup sehat. Dan menjadikan Jember yang lebih juara. Satukan mimpi, satukan hati, demi membangun Jember terbina, terus berdoa dan berusaha. Mengikuti kegiatan bersepeda bersama Haji Endi Siswanto. Meski lelah karena tidak terbiasa bersepeda cepat, tapi sangat menyenangkan. Tidak hanya ikut sehat dan bugar, saya pun mendapat pengalaman seru bersilaturahmi dengan warga secara langsung. Saya Silviana Febrianti mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan tetap semangat.